Ini saya Charity Dasaura dan Ustazah Oti Damitri. Di pendidikan guru penggerak di modul 2.3 ini kami membahas mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi ada 7 aset dalam pengelolaan sumber daya. Ini sudah kami pikirkan dan kami rembukan sesama CGP Akarim dengan Ustaz Tony yang masih di Bandung waktu itu dengan daring, secara daring. Jadi kami memetakan 7 aset di Akarim. Jadi nanti akan dipaparkan oleh Ustazah Oti. Dan saya minta kalau misalnya ada tanggapan atau tambahan, karena kemarin kan cuma hanya bertiga nih memikirkannya, atau ada tambahan dari ustazah yang lain, kami persilakan untuk kebaikan sekolah kita. Jadi ini untuk pemetaan aset, kira-kira aset kita yang bisa kita kembangkan, kita efektifkan secara maksimal itu ada di poin-poin ini. Mungkin itu dari saya. Saya serahkan kepada Ustazah Oti untuk presentasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustazah Ica, saya akan mempresentasikan hasil pemikiran kami bertiga. Sebelumnya, untuk masalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, itu tuh secara garis besar ada 2 cara berpikir. Satu, berpikir berbasis aset, yang kedua berpikir berbasis kekurangan. Setelah kami merefleksi, sebenarnya kita sering sekali itu menggunakan berpikir berbasis kekurangan, karena kita tuh langsung dananya mana, itunya mana gitu. Nah, alhamdulillah di PGP ini, pendidikan guru penggerak ini, kami dapat cara berpikir yang bagus, yaitu berpikir secara aset. Di sini kami bertiga itu ada saya, ada Ustaz Tony sama Ustazah Charity. Jadi secara garis besar, next deh. Secara garis besar itu ada 7 aset sumber daya dalam sekolah. Jadi aset itu dikatakan di sini modal. Kami di sini saya bikin dalam bentuk diagram yang kami anggap di Akarim ini modal terbesar kita itu ada di lingkungan dan alam, karena kita seperti tahu ya, tanah kita 6 hektar lebih dan selebihnya. Terus itu ada, pertama itu ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal agama dan budaya, modal politik, modal finansial, dan modal lingkungan dan alam. Yang pertama itu aset manusia. Next. Aset manusia. Jadi di sini aset manusia itu ada secara garis besar itu kami bagi menjadi 3. 1 guru dan tendik. Kita ada 17 guru sesuai kaliannya dengan 2 tendik, 2 guru S3, 3 guru S2, 3 guru bergelar GR. Kemudian ada guru pondok, lulusan pesantren dengan basic hafalan Quran dan menguasai bahasa Arab, amin. Ketiga itu ada murid, santri yang pondok dengan prestasi di bidang tahfiz, hifdzil, silat dan lain-lain, alumni tersebar di SMA pilihannya, amin. Ini aset manusia. Nah, dalam kategori aset itu nanti namanya itu adalah modal manusia. Next deh. Nah, di modal manusia ini kami bahas di sini adalah karena kita harus berpikir berbasis aset ya. Jadi kita positif terus ya dibahas. Padahal banyak kurangnya di kita, tapi kita yang kami paparkan ini yang positif. Dia terdiri atas murid, TU, guru, kepala sekolah, pengawas, komite, dan yayasan. Di sini secara garis besar kami gambarkan kalau kita itu bekerja sama secara kooperatif untuk membangun sekolah yang lebih baik lagi. Next. Nah, dari aset yang kita miliki itu tadi yang dari tadi disebut ya, ada murid, ada guru, ada TU, yayasan, komite, dan selebihnya. Jadi ada yang kita dapat manfaatkan dari aset yang kita dapat manfaatkan, misalnya murid yang memiliki minat dan bakat masing-masing, kemampuan gurunya sesuai kaliannya, kepala sekolah, komite, dan selebihnya. Nah, strategi yang kami bahas itu satu, misalnya menjadwalkan kegiatan eskul, karena itu untuk yang memanfaatkan aset murid. Jadi menjadwalkan kegiatan eskul dan mengikuti berbagai macam lomba. Kemudian menyusun dan selalu merefleksikan RPP yang dibuat setelah mengajar, serta melakukan diseminasi setelah mengikuti kegiatan di luar. Lalu menggambarkan merancang program sekolah pada RKS jangka pendek maupun jangka panjang, dan berperan aktif. Ini yang terakhir ini untuk komite atau orang tua itu menghadiri dan berperan aktif ketika diundang dalam kegiatan sekolah. Oke, modal finansial. Jadi di sini Akarim itu dari donatur, uang sekolah dan wali murid dengan model subsidi silang, dana bos, kantin sekolah, budidaya lebah penghasil madu, dan ayam petelur. Ini kita anggap di modal finansial. Kami memang sampaikan kalau untuk yang kita budidaya sama ini kan belum ya.
masih tahap merintis, tapi cukup lah insya Allah ya. Jadi semua pemasukan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemajuan sekolah. Ini adalah aset terakhir, jadi strateginya. Next. Semua moda finansial dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan strategi menyusun dan menjadwalkan program donatur secara rinci berupa beras atau buka puasa dan uang, komite dengan subsidi silang, menyusun penanggung jawab bos, merancang dan melaksanakan kantin sekolah, menyusun penanggung jawab hasil budidaya dan dijual. Oke, sekedar for your information, ketika kami presentasi ini, guru-guru lain itu beranggapan sekolah kita keren sekali sih. Sampai ada kayak anaknya itu ibu armada, ada teman kami CGP itu, boleh nggak nanti anak saya masuk situ, anak saya masih kelas 4. Itu pressure ya. Sampai fasilitator kami itu guru di Riau, boleh nggak kami studi banding ke sana? Nah, agak susah ya. Itu sama kejadiannya dengan saya membagikan brosur ketika PBDB online. Aduh, pusing. Iya, karena pada saat itu karena dianggap oleh teman-teman itu kan, karena kita kan yang kita ambil itu kan berbasis aset, jadi yang kami tampilkan aset, jadi mereka tuh kayak, wah ada lebah, ada ini, halaman 6 sekian hektar, terus guru pondoknya hafal Quran, segala macam, jadi udah dianggap tuh keren kan, karena kita berbasis aset. Jadi sebenarnya ada positifnya berbasis aset, jadi kita tuh tahu apa yang bisa kita lakukan dengan yang kita miliki. Itu yang itu kira-kira. Nah ini tadi ketujuh aset tadi yang sudah saya paparkan, itu yang dari pemikiran kami bertiga saja. Mungkin kan teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain punya masukan atau punya strategi tambahan, atau aset ini belum dimasukkan nih, mungkin saya yang kelupaan aset mana belum dimasukkan, mungkin kita bisa masukkan. Langsung diskusi aja ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan, disilakan. Kalau aku di aset finansial. Oh, aset finansial. Aset finansial itu kan di situ tadi ada nomor 17 tadi, 17 ya. Di aset ada donatur kan, uang sekolah dari wali murid, terus dana bos, kantin sekolah, budidaya lebah dan menghasil madu dan ayam petelur. Satu lagi itu lahan sawah. Oh iya, oke. Lahan sawah, lahan sawah tuh sebenarnya seharusnya itu kita dibagi 3. Kita satu bagian punya lahan, yang mengolah itu 2 bagian. Misalnya dapatnya 30 karung atau 60 karung, 30 karung itu dibagi, yang punya sekolah itu dapat 10 karung, yang jadi terus yang mengelolanya itu dapat 20 karung, bagi 3. Oh iya, kami lupa nih masalah tahu karena kita tidak tahu kerjasama. Mungkin nanti kita catatkan, mungkin nanti minta tolong sama Kepsek, disampaikan ke yayasan ya. Makasih ya Kepsek ya. Mungkin ada tambahan lain? Oh iya, kita iya ya ternak sapi, tapi karena masih sering mati daripada menghasilkan, belum kita masukkannya, masih merintis. Oke, ada lagi. Kalau tuh besar. Iya, karena kita banyak ya, tapi belum ada MOU kan? Iya, MOU bagus itu tapi gitu. Mungkin nanti bisa kita sampaikan melalui kepala Bisa jadi sekolah. itu tidak ada beli beras. Bisa jadi. Paling sedikit. Mungkin nanti bisa lewat dari kepala sekolah menyampaikan ke yayasan untuk meninjau ulang MOU atau membuat MOU jika belum tidak ada. Jika tidak ada ya rugi kan lahan kita luas. Takutnya orang yang punya sawah ini merasa itu punyanya. Nah itulah, jadi harus dibahas kan sebelum terlanjur. Harus bikin suratnya kan. Harus bikin surat kerjasama dan sebagainya mungkin. Mungkin ada lagi yang ingin Mas ditambahin? Oke. Karena tidak ada, terima kasih Ustadz dan Ustazah yang telah menghabiskan waktunya di sini. Semoga kita pelan-pelan beralih pemikiran dari berbasis kekurangan ke berbasis aset, biar pemikiran kita positif terus. Karena kalau guru-gurunya positif, anaknya insya Allah ikut bahagia. Mungkin itu saja dari saya. Saya langsung tutup Ustazah. Ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Saya dan Ustazah Charity mengucapkan terima kasih, dan Ustadz Tony juga yang lagi di Bandung. Nanti insya Allah aset ini kita perbaiki, kita serahkan ke Kepsek, terus Kepsek serahkan ke yayasan. Semoga ada tindak lanjutnya lagi yang lebih baik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.